Oke, kembali lagi di Ragam Cerita. Cerita dong. Mantap, mantap. Balik lagi nih bareng gua, YouTuber kesayangan Anda. Balik lagi bareng gua Bayu Akbar Farizi. Dan gua Faro Rozi, Oke, di sini kita akan apa nih? Kita sekarang jadi supporter kita. supporter, jadi pengamat sepak bola. Yoi. Iya, mengakui diri sendiri aja dulu. Iya, Pak. Kemarin dia jadi pakar cinta, Pakar ibu. pakar anime. Sekarang kita jadi pakar sepak bola nih. Gila multi talent banget. Multi talent. Antara multi talent emang gak ada kerjaan. Iya, jadi semua dipantau. Semuanya diomongin anjir. Bisa-bisa ngalahin Coach Justin kita nih. Emang ya? Gak jadi. Oke, jadi kita hari ini nih pengen ngomongin seputar sepak bola ya, Sup. Iya. Sepak bola inilah Liga terbaik di Liga- Asia Tenggara. Yoi. Yoi. Apalagi kalau bukan Liga Liga Thailand. 1. Liga Shopee. Yoi. Kita bakal ngobrolin Liga Shopee. Udah bukan Shopee, Liga 1 doang. Apa? Emang ada Shopee-nya? Kan bukannya masih sponsor ya Shopee? Enggak tahu sih gua. Liga Gojek Traveloka. ISL. 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 Apa Liga Jarum. Nah, pokoknya kita nggak bakal ngobrolin tentang liga-liga Indo lah. Iya. Dari Liga 1, 2, 3. Enggak dong, satu aja kita Liga juga satu. tiga bukan ranah kita. Bukan. Sebenarnya juga bukan ranah kita loh. Oh iya, iya benar. Tapi kita bebas. Oh, Karena di dunia ini bebas berekspresi, terserah lu lah. Asal Iya. bisa bertanggung jawab. Ya udah gua enggak jadi deh. Gitu. Eh, Hai. kita mulai dari ini nih, so timnas. Kan kalau kita ngobrolin liga, gak mungkin kita nyampingin timnasnya. Iya, benar. Bener kan? Berarti kita akan ngobrolin timnas kita dulu nih, timnas Indonesia. Iya, iya. Kalau yang senior kayaknya nggak ada Lagi belum ada kegiatan. kegiatan ya. Soalnya kan lagi nggak ada turnamen juga buat Hmm. timnas senior. U23 juga lagi sepi turnamen. Iya, lagi nggak ada job kayaknya. Lagi fokus makan. Iya, makanya banyak tuh Giacola jadi dagang warung, Hansa Muyama dagang batagor. Lagi nggak ada job, U23. Iya. Jadi kita sekarang ngobrolin U19 saja yang lagi rame juga kan. Oh, Kemarin iya. habis turnamen apa ya? Persahabatan gitu loh. TC ya. Iya, lagi TC. Di mana deh? di Kroasia. Di Kroasia. Kemarin semenjak saat ini direkam nih udah berapa pertandingan tuh, Sup? Yang di TC di Kroasia tuh udah berapa pertandingan? Udah 3, udah selesai sih turnamennya, cuma ada 4 tim kan. 4 tim. 4 tim tuh perwakilannya U19 kita, Indonesia, terus U19-nya Bulgaria, U19-nya Kroasia, sama U19-nya Uni Saudi Arabia. Saudi Arabia ya. Nah, kalau lu lihat performa timnas nih kemarin pas TC di Kroasia nih gimana tuh? Performa ya TC di Kroasia apa dari awal TC ini? Kalau gua soalnya gua kurang ngikutin ya performa, maksudnya geliat timnas Indonesia tuh gua kurang ngikutin, Oh, jujur aja. Jadi iya. gua pengen nanya lu. Terserah, maksudnya dari awal mulai TC apa pas TC-nya gimana? Kalau dari awal mulai TC itu ya coach Taeyong udah bilang ya, pemain kita tuh banyak yang kurang dari segi aspek apapun. Orang pernah disindir pertama-tama kan, Oh ah iya. ini mah anak SD Korea juga lebih jago. Ada 4 kalau nggak salah ya. Iya, iya, yang ditekenin sama Sinteyong tuh. buat pelatihan timnas kita. Kalau gua nggak salah tuh pertama ada skill, terus mental, attitude, sama apa yang Fisik ya. Iya, terakhir fisik. Nah, kalau menurut lu nih, kalau menurut gua sih fisik ya. Ya fisik. Fisik kayaknya kendor bulu gitu. Ya Kendor. itu dari dulu sih. Iya, kayak- Pemain kita nih dari tahun AFF deh, dari AFF 2010 nih. Ya, 2010. Yang runner up kita ya. Meskipun kita runner up, tapi mentok banget nih main maksimal kita tuh, performa maksimal pemain kita tuh cuma 60 menit. 60 menit ya, nggak sampai 90 menit. Nggak sampai. Lebih dari itu udah ya elah. Kendor ya. Kebanyakan makan cireng ya. Kebanyakan makan cireng. Sama tengkleng. Jerawan. Makanya jerawan Iya. anjir. Dan emang kalau menurut gue sih emang itu sih, fisik tuh yang ngaruh banget. Maksudnya sebenarnya part-partnya itu ngaruh ya, dari mulai Iya. skill, mental, attitude, sama fisik ya, semuanya ngaruh juga. Iya. Tapi kalau gue lihat nih buat timnas Indonesia tuh
fisiknya yang emang kurang. Kayaknya yang tadi lu bilang baru main 60 menit capek, Iya, baru main 60 menit kendor gitu. Nah kalau dari lu sendiri menurut lu apa nih yang bikin dari empat aspek ini yang kayaknya Indonesia kurang banget gitu? Ya fisik itu tadi. Fisik Jadi juga sekarang kalau kita paling utama fisik, kalau kita udah punya fisik, kita tinggal ngelatih apa yang harus kita kembangin lagi kan. Kayak lu kalau udah punya fisik yang kuat nih, lu mau main body, mau main sprint, ya bisa aja terus kan. Kalau lu nggak punya fisik, ya lah main catur be. Jadi kayak gua nih atlet gobak sodor. Jadi atlet gobak sodor. Tapi itu banyak ini 4 aspek ini banyak yang komentarin juga, apalagi salah satunya ya, yang ini mental nih. Iya, mental juga Salah satunya tuh. Kayak apa ya? Kayak pemain kita tuh bukan nggak mau sih, kayak dilihatnya ya. Iya. Dilihatnya kayak nggak bisa berkembang gitu kalau main di luar. Iya. Bukan aslinya sih kalau dari apa yang gua lihat dari para pengamat sepak bola yang lain nih yang udah senior gitu. Itu bukan nggak bisa berkembang, Bay. Mereka nggak ada kemauan buat berkembang. Mereka emang nggak ada kemauan ya. Iya, mereka emang mental ya udah mental di liga kita doang. Nggak ada yang berani keluar. Sekarang siapa sih pemain kita main timnas deh? Mau senior, kelompok umur yang main di luar negeri. Iya bisa dihitung jari lah. Iya. Ya, Nggak ada, paling 20 orang kayaknya dikit deh. Nggak nyampe. Paling yang ini yang terkenal mungkin Egy ya. Iya, Egy di Legia Gedang ya. Legia Gedang di Polandia. Liga Polandia. Sama ini Yanto Basna. Yanto Basna. Benar. Lot Yanto. Tapi gitu-gitu Yanto mentalnya kuat padahal udah Iya, mentalnya di kuat. Indonesia sering diceng-cengin gitu. Tapi tetap aku pengen karir di Thailand. Soalnya dia sadar, dia pengen maju, dia pengen improve skillnya dia, kemampuannya dia. Bukan berarti yang main di Liga Indonesia ini mentalnya jelek semua ya, Iya, nggak juga. Berarti. Nggak juga, tapi ya coba kita lihat negara-negara yang sepak bolanya maju lah. Iya. Contoh kayak Brazil, Portugal kan kebanyakan emang pemainnya pada main di liga lain kan, dari yang main di liga itu. Soalnya kalau kita lihat Liga Brazil apa? Siapa pemain Brazil juga yang main di liga itu? Nggak ada. Ada Bambang Sutioso. Ada Liga Brazil, ada klubnya inian Sao Paulo kalau Subasa pernah di situ kan? Iya pernah Subasa. Ya, maksudnya kita juga bukannya pukul rata semua pemain yang main di Liga Indo jelek. Enggak juga, ada beberapa yang bagus emang dan emang cocoknya udah di kultur ini. Iya. Tapi ada beberapa pemain yang emang kalau menurut gua ya, ada beberapa nih pemain masih bisa berkembang nih. Iya. Dengan masih umur terus juga skill, kemampuan, maksudnya masih bisa berkembang buat main di luar gitu loh. Iya. Coba kalau gue lihat dari pengamat sepak bola di Instagram, di sosial media, itu mereka pemain-pemain yang muda gitu ya. Kenapa mereka nggak mau main di luar? Pertama, ya itu tadi mereka udah nyaman. Mereka udah dipuji-puji kita sama supporter kita gitu. Maksudnya terbuai dengan pujian, dengan followers banyak. Udahlah di sini aja. Kalau di luar dia harus dari nol, ya kan? Bisa langsung sokap gitu kan, nggak kenal. Juga gitu. Mungkin juga kurang bisa beradaptasi. Kurang bisa beradaptasi sama mungkin kultur, terus mungkin bahasanya. Sebenarnya bahasa juga penting sih menurut gue buat pemain bola ya. Karena pemain bola juga dibutuhkan public speaking gitu. Buat ketika di interview atau di wawancara sama media-media gitu kan butuh juga. Apalagi kalau di luar negeri ya, yang minimal bisa bahasa Inggris lah. Kan gak enak aja pas tanyain. Jawabnya pakai bahasa Uganda. Bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Nggak bisa dong, nggak bisa. Yang kayak di pojokan TV. Iya, jangan kena. Oke, terus balik lagi ke TC tadi nih. Kan ini tuh 4 tadi kita udah ngomongin tuh 4 hal yang ditekenin sama Sinteyong tuh. Nah, pas lu lihat di TC-nya tuh gimana tuh? Perkembangan TC Sinteyong sendiri gue bilang sih, maksudnya pemain kita udah mulai berkembang. Paling enggak sekarang dari 60 menit itu di 70 menit kita udah bisa fisik ya. Ngomongin fisik nih, di 70 menit kita udah mampu. Apalagi di match terakhir
Yang lawan Arab Saudi ya? Lawan Arab Saudi match terakhir kan, match pertama kita lawan Bulgaria, kalah tuh 3-0. 3-0. Yang lawan Kroasia 7-1. Terus di match terakhir lawan Arab 3-3 tuh kita. Paling nggak dari situ ada proses lah, ada perubahan selama TC juga terlihat gitu, nggak yang stuck. Nggak apa kalau orang bilang tuh, kalau para pengamat bilang tuh nggak apa-apa kita kalah pas latihan, yang penting pas turnamen kita bisa menang. Gitu kan. Karena kan namanya juga latihan ya. Iya kan, kita belajar apa yang kurang ya kan. Benar. Nah tadi juga gue sempat baca tuh hasil evaluasi kelemahan timnas U19 nih di TC Kroasia kemarin tuh ada 2 so. Yang pertama fisik dan stamina sama lini belakang nih. Iya, lini belakang. Sektor lini belakang nih. Tuh, yang fisik tadi kita udah sempat bahas lah panjang. Nah, lini belakang nih kenapa nih? Lini belakang ya ini juga TC kan timnas yang U19 sekarang banyak pemain baru nih. Benar-benar. Dibanding yang zamannya Coach Fahri. Oh iya. Zamannya Garuda Select, Bagus dan teman-teman kan. Itu mungkin yang ini sorry. Yang apa? Bagas juga. Bagas apa Bagus yang dibawa? Bagas ya? Bagas. Bagusnya cedera. Oh cedera, jadi nggak dibawa. Nah terus. Mungkin apa ya? Mereka belum dapat chemistry main bareng. Soalnya mungkin baru ketemu selama TC. Dan juga kemarin kan pandemi juga kan, jadi latihan-latihan jarang gitu. Iya, paling latihan individu aja kan. Mungkin kurangnya chemistry aja sih, kurang komunikasi satu sama lain. Mungkin kalau diterusin buat selanjutnya bisa lah diperbaikin lini belakang. Karena kayak kata Sir Alex Ferguson tuh penyerangan terbaik adalah pertahanan. Iya. Iya itu maksudnya ya lu kalau mau kan lu nyerang lu udah menangin pertandingan, tapi ketika lu bertahan lu menangin turnamen. Iya. Benar. Jadi pertahanan tuh emang penting banget nih buat timnas. Iya kemarin pas TC juga mungkin lini serang kita ya agak kurang. Soalnya Zico dicoret. Bagus nggak ikut, nggak ada striker murni lah ibaratnya. Iya. Nah emang pas kemarin TC striker murninya siapa sih? Gue juga kurang tahu nih soalnya striker murninya nih pas kemarin di TC Kroasia. Kemarin ditaro Brave Fatari itu posisi striker nggak sih? Yang main yang Persija ya? Iya, yang orang Papua. Gelandang sih itu. Gelandang serang ya. Oh itu kemarin dipasangin jadi. Iya soalnya dia kemarin sempat ngegolin. Iya benar, yang lawan Arab Saudi ya. Kayaknya sih diganti itu ya. Gue juga kurang hafal nama-nama pemain baru, maksudnya pemain U19 yang sekarang nih, soalnya banyak nama-nama baru kan. Maksudnya itu juga bagus sih sebenarnya. Jadi Sinteyong tuh emang nyari pemain lagi. Iya. Nyari pemain kan kayak gini. Dilihat lagi. Iya. Salah satunya Jack Brown gitu. Awal TC dia ikut nih, terus sempat dicoret kan, dipulangin. Terus pas mau TC Kroasia dipanggil lagi tiba-tiba. Ya jadi ngasih kesempatan juga buat buat yang lain. Kalau emang lu bagus ya lu main gitu. Kalau busuk ya udah lu bagusin gitu. Soalnya kan kita juga ini masih, tadi gue bilang masih TC dan masih latihan-latihan. Kita baru ada turnamen tahun depan ya kalau nggak salah ya. Yang U19 nih. Piala Asia di Pildun U20. Itu kita tuan rumah ya. Nonton kita. Yoi, gokil. Tapi nggak tahu nih. Forza Garuda. Nggak tahu diundur apa enggak nih. Malah soalnya terakhir gue dengar sih kabar Piala Asia yang U19 nih yang tahun depan bakal diundur. Tapi kalau Pildun gue masih belum tahu ininya kabarnya. Kalau diundur bukan kita lagi berarti tuan rumah ya. Iya bisa jadi ini yang Rwanda, Kongo, siapa tahu kan jadi Piala Dunia. Macedonia ya kan. Iya. Cok. Nggak gitu dong. Bisa juga kan, nggak tahu. Nah terus kita dari timnas kita mulai ke liga nih. Kan tadi gue ngomong FC diundur nih. Nah liga kayaknya udah mulai nih, udah pengen mulai ya. Liga PSSI udah ngumumin liga bergulir lagi putaran pertama nih awal Oktober ngomongnya. Awal Oktober 2020 ya? Iya, bentar lagi kan. Sekarang ini syuting tanggal 13 nih. Yoi, tanggal 13. Pokoknya tanggal 1, pokoknya awal Oktober tuh liga digulir lagi, mulai digulir gitu. Bergulir. Iya. Dan juga apa ya? Mungkin ini bakal
mengobati kerinduan nih para supporter pecinta sepak bola Indonesia nih. Liga terbaik santero dunia nih. Wah, mantap. Lewat Liga Eropa tuh. Kalau nggak salah terakhir tuh baru 3 match ya, Suke? Iya, 3 match. Persib ya di puncak klasemen ya. Iya, lagi bertengger di atas, lagi Persib. Pucuk dingin ya. Ya, gokil Persib Bandung. Nah, ngeliat ini nih, menurut lu kebijakan yang diambil LIB sama PSSI ini buat Oktober gimana, Suk? Ngeliat di pandemi gini nih? Aslinya rencana liga dimulai itu udah lama, Bay. Udah lama ya. Jadi ini kan ketetapan fixnya nanti Oktober mau dimulai. Sebelumnya itu udah pernah ditetapin juga kalau nggak salah tuh di bulan Agustus atau di bulan apa gitu. Itu udah sempat mau diomongin liga mau dimulai. Ternyata dimundur lagi. Nggak tahu nih Oktober ini bakalan jadi apa enggak, soalnya udah keluar jadwal juga. Udah keluar jadwal ya? Iya, jadwal match day-nya udah keluar. Soalnya gue denger juga katanya emang buat mepetin ini nih kan, soalnya Liga 2020 ini nih, musim 2020 ini bakal habis di Februari ya. Jadi kalau misalkan diundur lagi mungkin jadi rapat banget. Iya. Bisa sehari 2 pertandingan, 2 kali main gitu. Udah gila. Kayak main futsal. Mungkin itu juga sih. Tapi tadi gue lihat juga nih, Sekjen PSSI ini siapa namanya tadi? Yunus Nusi kalau nggak salah tuh. Dia ngomongin Sekjen baru tuh ya? Iya kayaknya kalau nggak salah sih. Gue juga nggak terlalu ngikutin orang-orang PSSI sih. Ada namanya Yunus Nusi, dia ngomong bahwasanya dia bakal nerapin protokol kesehatan, terus juga dia ngambil maksudnya apa ya? Ngambil apa sih sebetulnya tuh? Apa? Protokol itu dari WHO tadi dia bilang tuh, terus dari FIFA. Persyaratan gitu. Iya, kesehatannya itu dari FIFA, IFC. Ya, yang resmi lah. Ya kita doain aja lah semoga Liga 1 ini lancar lah. Iya, supporter nggak usah neribun dulu lah. Iya, bisa nonton dari rumah ya. Iya. Dari layar kaca. Kalau mau nobar ya selalu deh itu mah. Selalu aja. Lalu kita bukan orang kesehatan. Selalu ya. Kalau mau sakit dah. Kita mau orang ini, kita kan pengamat bola saat ini ya. Kita jadi pakar bola gitu. Ya, biar liga juga berjalan dengan baik. Kalau ada supporter dulu. Soalnya gitu. Kan kalau kita lihat liga-liga di luar ya, kayak sekarang Liga Inggris udah mulai lagi. Iya, malam ini udah mulai musim kan. baru ya, udah musim baru. Arsenal menang cuy 3-0. Gokil. Tapi tetap masih nggak ada penonton, Sob. Iya, masih belum ada. Liga-liga udah banyak yang bergulir dan juga masih nggak ada penonton. Iya, champion finalnya kemarin kosong aja nggak ada penonton, cuma gue nobar. Ya. Gimana tuh? Di rumah sendiri. Bukan nobar dong. Noser dong. Bukan nobar dong. Nobar sendiri. Nonton sendiri. Ya itulah pokoknya. Ya maksudnya gitulah. Liga mulai terus. Kayaknya juga banyak pemain-pemain nih yang keluar masuk. Iya. Padahal liga dari berita-berita yang kita lihat nih, yang kita dapat, ini liga udah memulai, tapi malah banyak pemain, pelatih malah pada ngundurin diri dari tim. Padahal bentar lagi. Kira-kira permasalahannya apa tuh, Suk? Kalau menurut lu nih, menurut pandangan lu sebagai pakar bola Selandung Sari nih. Ini sih gue ngeliatnya kontrak kan jadi sponsor ya. Nutrisari. Gimana? Selama pandemi ini kalau nggak salah ya PSSI itu kayak ngeluarin kebijakan gitu, meskipun liga nggak mulai, nggak jalan, cuma pihak klub tetap ngasih gaji ke pemain, cuma dipotong jadi berapa gitu, 50% atau 70%, pokok ada pemotongan deh. Nah itu mungkin banyak pemain yang nggak mau ada kontrak itu mungkin ya. Dan juga pihak klub mungkin ya nggak sanggup gitu ya. Iya, soalnya kan dia nggak dapat masukan kan, orang nggak ada apa-apa. Soalnya kalau kita lihat ya di Indonesia gitu, Liga Indonesia pemasukan terbesar yang dari stadion, dari supporter, dari penonton yang datang ke langsung stadion. Iya. Kalau misalkan apalagi kemarin ya pertandingan nggak ada, mau dari siaran TV ataupun dari stadion juga kan nggak ada pemasukan. Iya, nggak ada pemasukan jadinya. Nah itu mungkin salah satu faktor yang bikin banyak pemain yang yaudah diakhirin aja kontraknya. Jadi kontraknya udahan. Gitu. Banyak juga pemain-pemain yang jadi ini dagang bakso ada buat di pandemi ada nggak tahu siapa tapi ada aja. Sama banyak juga klub yang belum bayar. Nah iya belum bayar tuh. Kalteng salah satunya. Iya, Kalteng lagi rame banget.
Sempat gue baca malah tadi ada bekas pemain Kalteng si Abanda Herman. Enggak, Abanda Rahman. Oh, Abanda Rahman beda. Itu tuh. Oh, ini. Abanda Rahman nomornya di blok. Gila. Gokil. Itu kayak orang pacaran terus gue nggak mau lagi kenal sama lu. Jahat dia. Padahal nih maksudnya ini pemain profesional gitu loh, dan ini juga klub profesional, masa kayak gitu sih ke bekas pemainnya. Soalnya Kalteng Putra mainnya di ini kecamatan Duri Kosambi tuh baru baru tuh tim Tarkam tuh. Jangan tapinya ya, Kalteng dibayar kasihan pemain. Kasihan nih Abanda Rahman, orang mana dia nih? Orang kalau dari nama kayak orang inian, Bay. Orang Afrika kayaknya ya. Orang Afrika. Ya nggak tahu nih, nggak ada informasinya tentang Abanda. Kayaknya sih orang Sumatera sih, kayaknya orang Sumatera. Orang Indonesia ya? Ya gue kira orang luar, men. Sorry. Nah, banyak juga tuh yang keluar dari mulai pelatih. Nah, kabar yang semalam gue denger sih Farias, siapa? Sergio Farias kan? Iya, pelatih Persija. Nah, keluar tuh. Iya. Diganti sama masuk apa? Aduh. Ayo kita datangkan Sergio Farias. Enggak ada. Enggak mungkin. Boro, kenal di orang. Iya kan, itu diganti sama Sudirman, asistennya. Jenderal. Waduh. Berat. Revolusioner. Berat. Diganti sama Coach Sudirman tuh asistennya. Nah, kabarnya kan kalau di media sosial ataupun di yang tersebar tuh katanya karena apa? Karena ada salah satu keluarganya yang COVID katanya anaknya kena COVID di Brazil. Tapi ada juga karena Sergio Farias kurang setuju sama pemilihan asisten-asistennya. Oh gitu. Jadi dia ngundurin diri. Nah, kita nggak tahu nih ya, kita nembak aja. Itu urusan internal manajemen lah. Kita dapat berita-berita aja. Iya, kabar-kabar burung lah. Makanya jangan dipercaya ini. jangan dipercaya, bener gue bilangin. Jangan percaya tuh YouTuber yang ngeprank jangan percaya. Jangan percaya, apalagi kita. Percaya sama Tuhan. Betul. Okay. Nah, yang lu tahu nih pemain-pemain yang keluar lah. Pemain yang keluar nih pas lagi kayak ini nih siapa aja tuh? Ada awal-awal COVID, awal pandemi yang pemain-pemain yang langsung putus kontrak tuh ada dari Arema FC. Siapa tuh? Si Bauman. Oh, strikernya ya, striker Arema. Jonathan Bauman. Bener nggak ya Jonathan Bauman? Bener. Jonathan Bauman, terus ada Oin Kyun juga. Oh iya, Oin Kyun. Iya. Terus juga pelatihnya ya, Iya, pelatihnya si Mario Gomez. Tapi malah ke ini dia. Ke Borneo. Berarti bukan karena pandemi. Bukan, emang ada duit. Padahal sebelumnya di Borneo pelatih sebelumnya juga Edson Tavares kan. Edson Tavares emang cabut duluan juga. Terus tiba-tiba si Gomez itu masuk. Balik lagi, dia kan sebelumnya pernah di Borneo tuh. Balik lagi. Terus ada juga pemain Persela, pemain Brazilnya dia, Rafael Gomes. Rafael siapa sih namanya? Siapa banget? Iya, Rafael Gomes di Oliveira. Nah, gue gak tau tuh, itu apa tuh, striker atau apa? Iya, pemain Persela lah. Karena apa tuh keluarnya tuh? Iya, sama kayaknya mah. Iya, tidak sepakat sama kontrak. Nggak sepakat sama kontrak ya? Rata-rata pemain yang cabut kayak gitu sih. Kebanyakan ya? Soalnya ya dimaklumin, emang klub juga nggak ada pemasukan kan. Benar. Terus juga ada tuh yang kayak pemain Persija tuh, Roy Chan. Dia tuh nggak bisa datang ke Indonesia. Oh iya. Karena terbentur sama ini mungkin protokol kesehatan atau iya, Nepal di sana lagi. Di negaranya. Iya, Nepal, India kan dan sekitarnya kasusnya juga banyak. Gitu. Sedikit. Kayak gitu. Iya, banyak lah pemain-pemainnya. Padahal ya, sayang aja sih Liga udah memulai tapi banyak yang cabut. Nah, dengar juga kabarnya katanya bursa transfer mau dibuka lebih awal. Transfer. Iya. Karena itu tadi penyebabnya banyak pemain yang keluar, banyak pemain yang mungkin nggak bisa datang ke Indonesia karena pandemi ya. Yeah. Jadi pemerintah lagi nggak pemerintah. Nggak ada. Jadi sorry pemerintah. kita nggak mau hilang besok ya soalnya. Ini tukang bakso deh, Bay. Jangan dong. Jadi PT LIB sama PSSI itu kayak ngebuka bursa transfer lebih awal. Iya. Sama yang sempat rame kemarin ini, Bay, yang pengen naturalisasi pemain yang Brazil 5 orang.
Pemain muda Brazil. Katanya mau dinaturalisasi ya. Tapi dari pihak PSSI bilang itu mah kebijakan klub katanya, bukan. Tapi setelah itu FIFA juga ngasih surat ke PSSI. Oh, langsung ngeluarin undangan. Enggak undangan. Surat edaran. Ya pokoknya ini ya apa poin-poin buat naturalisasi itu apa aja gitu. Biar nggak sembarangan naturalisasi. Iya, nggak bisa naturalisasi, nggak bisa cepet. Tetap ada proses gitu. Jangan-jangan pemain asing cuma bisa ngomong jancu langsung dinaturalisasi. Padahal baru 2 hari main bisa ngomong jancu. Berarti pemain-pemainnya di sekitarnya toksik ya. Iya. Jadi itu juga sih. Nah, ngomongin naturalisasi nih, Sob. Lu setuju nggak nih, Sob? Dengan naturalisasi ini? Naturalisasi yang tadi ya, yang 5 pemain dari Brazil. Nggak setuju gua. Kenapa tuh? Yang bikin gua nggak setuju maksudnya potensi pemain muda kita nih, pemain umur kita banyak yang lebih bagus gitu. Maksudnya bukan banyak yang lebih bagus, banyak yang bagus dan masih bisa diasah gitu loh. Maksudnya dibanding lu ngedatengin pemain dari luar yang kita juga nggak tahu track recordnya dia di sana mainnya kayak gimana. Kecintaannya dia terhadap negara pun nggak ada gitu ya. Paling ya udah karena mungkin butuh duit, dia anjing main bola BU aja. Iya, BU. Anjing main bola. Kalau BU mah jangan main bola, open BO. Iya. Betul. Kalibata. Bener. Gue juga nggak setuju tuh sama naturalisasi yang maksudnya yang 5 pemain kemarin tuh. Karena kayaknya terlalu memaksakan lah ibaratnya. Kan kalau misalkan kita lihat sebelum-sebelumnya ada Eloko Gonzalez, terus ada Rafael Maitimo, Retno Kolo. Maksudnya itu kan emang dia udah lama berkecimpung di sepak bola Indonesia. Iya, wajar lah. Bisa lah, dan itu juga udah memenuhi syarat dari FIFA. Minimal 5 tahun. Kalau syarat dari FIFA. Sama gue lebih setuju, maksudnya dibanding kita ngambil naturalisasi pemain, mending kita ngambil ini pemain keturunan Indonesia yang main di luar. Kan banyak dibanding yang antah berantah, bukan siapa kakek nenek juga ada darah kita. Benar. Mending kita ngambil yang ada darah kitanya, darah Indonesia tapi emang lahir di luar, nggak apa-apa. Kayak Jack Brown salah satunya. Ezra yang udah dinaturalisasi ya, Ezra ya. Iya. Ezra Walian. Nah itu gue juga setuju sih kalau itu. Maksudnya apa ya? Setuju aja sih udah. Iya sih. Sangat. Iya, enggak dong. Ini kan harus opini. Setuju ya karena mereka punya keturunan atau darah Indonesia gitu loh. Jadi mungkin ketika bermain dengan timnas Indonesia, mereka punya suatu rasa kebanggaan, punya pride gitu. Iya. Dan mereka juga masih punya darah Indonesia kan. Jadi nggak nubruk peraturan juga dari FIFA. Iya. Kan kalau itu kayaknya pengen nubruk tapi aneh. Iya. Kayak dulu ada Nainggolan awalnya, Raja Nainggolan. Oh iya. Pemain Inter iya. Emang masih di Inter? Nggak tahu apa di ini. Ya kita nyebut negaranya pemain Belgia kan. Dulu tuh dia sempat udah mau dinaturalisasi, sempat. Soalnya dia udah sempat main di U23 zaman dulu. Dia pernah main U23? Pernah Indonesia. Bener nih. PSSI kayak apa ya? Progresnya dia tuh telat gitu loh naturalisasi. Ngambil dia tuh kayak tarik ulur gitu loh prosesnya, kelamaan. Ya udah jadinya siapa sih pemain yang mau digantungin gitu jatuhnya kan. Mending milih sana aja yang jelas. Gue dengar gitu dulu sempat main juga ikut di kita. Tapi juga jangan maksudnya yang ini ada pemain dari luar yang Indonesia sikat dilihat dulu, soalnya banyak tuh kejadian pemain keturunan Indonesia di orang luar gitu keturunan Indonesia tapi mainnya busuk kan banyak banget. Udah nggak sedikit gitu kita. Buat apa juga kalau kita ambil kan. Ada tuh kalau nggak salah strikernya siapa ya, lupa tuh, banyak pokoknya tuh yang kayak gitu tuh naturalisasi kan zamannya 2000 setelah AFF 2010 kan makin karena Eloko udah ini ada nih, maksudnya Eloko udah kebukti bagus lah di timnas, jadi naturalisasi tapi hasilnya 0 gitu. Banyak yang nggak penting. Nggak penting. Ini kan emang yang udah ketahuan nih, misalkan yang di Indonesia, misalkan pemain asing di Indonesia emang ketahuan dia cinta Indonesia, permainannya juga bagus, dan umur juga jadi masalah. Umur karena kebanyakan bukan kebanyakan, sering yang muda naturalisasi di Indonesia tuh umurnya udah 30 ke atas. Tapi buat sekarang ya naturalisasi itu nggak buat timnas, itu salah satu
cara klub. Benar-benar. Jadi itu udah cara klub gitu loh. Jadi biar dia mensiasati ya. Iya, cara mensiasati klub. Salah satunya Bali. Pemain Bali isinya bule doang. Cuma mereka udah naturalisasi. Jadi mereka masih bisa beli pemain asing. Iya. Mensiasati ini ya buat kebijakan pemain asing ya kan, cuma 3+1 ya. Iya, tiga luar sama 1 Asia kan. 1 Asia. Di kita. Caranya ya gitu. Kayaknya udah gitu aja ya. Kita terlalu banyak nyebutin nama-nama klub kayak tadi ya. Tapi tenang aja sih, soalnya nggak ada yang nonton juga. Oh ya, ada ini sebelumnya nih pas kita take video ada kabar duka juga ya. Oh iya, beberapa hari yang lalu dari ada 2 pelatih, mantan pelatih timnas timnas Indonesia yang meninggal ya. Iya. Pertama ada Coach Riedel sama Henk Willems kalau nggak salah tuh namanya. Ya, gue yang Henk Willems tuh dia pernah membawa prestasi apa di timnas kita? Ini Perak SEA Games. Oh, SEA Games tahun? Iya, 2000 lupa gue tuh. Coba kita lihat lagi ya. Udah nggak ada beritanya. Di mana ya? Ya udah, sama ya Riedel sih yang kita tahu. Kita tahu ya, Alfred Riedel maksudnya. Maksudnya Coach Riedel tuh udah ngasih banyak prestasi juga ke kita, dua kali runner up di AFF 2010 sama 2016. Dan juga udah banyak ngorbitin pemain muda juga ya. Iya. Jadi kita berduka cita aja buat 2 orang mantan pelatih timnas. Iya. Rest in peace, shout out. Oke. Terus apa lagi tadi, Sup? Lu mau bahas apa lagi nih? Apa kita mau bahas apa emang? Apa ya? Oh, ini timnas U19 untuk TC selanjutnya kan? Oh iya. Ada kabar-kabar mau lanjut TC. Mau lanjut TC sampai di Kroasia ini. Di Kroasia. Ke mana? Turki. Katanya sih gitu, ke Turki. Sama PSSI lagi ngajuin surat ke Spanyol sama Portugal. Cuma belum ada konfirmasi dari federasinya Spanyol dan Portugal. Kalau yang gue sih emang Turki tuh kita bakal ngelawan U19-nya Turki, terus Bosnia Herzegovina sama Wakanda. Bukan. Jadi dong. Rest in peace juga buat Chadwick Boseman. Ini U19-nya Dinamo Zagreb. Oh iya. Jadi yang gue denger tuh kabarnya itu tuh 3 TC lagi tuh. Iya, itu yang di Turki kan. Iya, sama kalau kita punya kesempatan, misalnya timnas kita punya kesempatan di Spanyol sama Portugal, kayaknya bakalan lebih mantap sih. Lebih oke ya. Buat apalagi kita kan, si Taeyong juga bilang kita timnas kita TC ini buat persiapan Pildun emang. Pildun umur 20 itu tahun depan. Karena juga kita tuan rumah. Iya. Enggak, level kita udah bukan AFF udah. Iya, harus mendunia emang. Level kok AFF. Bawa timnas mendunia. Walaupun belum pernah juara ya, AFF juga. Tapi sekarang banyak orang yang udah bilang, maksudnya AFF nih AFF dengan squad kita yang kayak sekarang itu udah latihan keras gini. Kalau kalah bikin malu, kalau menang juga nggak bangga gitu AFF tuh. Maksudnya pas target kita udah bukan di situ gitu, target timnas kita. Dan gue percaya sih maksudnya sama Sinteyong gitu ya, sebagai pelatih gitu, gue percaya gitu, maksudnya emang ya kita harus percaya proses gitu. Iya, kita nggak ada yang instan, mie instan aja ada prosesnya. Iya, direbus dulu, buka dulu bumbunya. Iya, nggak ada tuh yang benar-benar langsung. Iya, gue percaya pokoknya. Sinteyong we trust. Awas saya lupa ada STO tuh. Yaudah, mungkin gitu aja. Iya. Buat video kali ini kita ada ngobrol-ngobrol. Semoga timnas kita, sepak bola kita jadi lebih baik. Ya, benar-benar. Ini kita hanya sekedar opini aja ya. Iya, berpendapat, dan kita juga dapat beritanya bukan kita ngarang ya kan. Nanti kita baca-baca berita ada Detik Sport tadi gue baca. Iya. Gue sih dari akun-akun IG yang kalian tahu lah. Benar-benar. Shout out buat pengamat sepak bola ya. Iya. Football Noise, gue fans lo. Begitu aja deh buat episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di channelnya Atta Halilintar. Oke. Sama Arya Ricis. Ya, sekian dari gue, Boyo Alfarizi pamit. Dan gue Farul Rozi. Yoi, oke.